Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Puji Rahayu selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian yang menonton video ini. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Hilda Zahra Duwaida dari Prodi Sistem Informasi. Yang kedua, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas nikmatnya kita bisa menjalani aktivitas keseharian dengan keadaan sehat walafiat. Di sini, izinkan saya mempresentasikan hasil pemikiran saya tentang COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 atau sering disebut dengan SARS-CoV adalah sekumpulan virus-virus yang dapat menyerang sistem pernapasan manusia yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernapasan seperti demam, batuk, sesak nafas, dan infeksi pada paru-paru. Penyebaran COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Cina, terutama di kota Wuhan. Pada akhir Desember 2019, penyebaran COVID-19 ini sangatlah cepat, terutama di Asia Tenggara, yang ditemukan pada Juni 2021, sehingga menyebabkan 178 manusia terkonfirmasi atau terjangkit COVID-19 ini dan 3,9 manusia terkena COVID-19 yang hingga menyebabkan kematian. Akibat penyebaran ini, seluruh negara di Asia Tenggara menerapkan sistem lockdown atau sistem menghentikan aktivitasnya, segala aktivitas yang ada di luar. Penyebaran COVID-19 ini ternyata telah sampai di negara Indonesia pada 2 Maret 2020. Presiden Jokowi mengkonfirmasikan bahwa di Indonesia terjangkit COVID-19 yang dibawa oleh 2 orang, yang mengakibatkan pemerintah Indonesia juga menerapkan sistem lockdown ini, yaitu menghentikan aktivitas yang berada di luar yang berhubungan dengan kontak fisik antar manusia. Penyebaran COVID-19 ini disebabkan oleh terjadinya kontak fisik antara 2 orang yang telah mengalami perjalanan jauh yang berinteraksi dengan orang sekitarnya dengan keadaan yang tidak stabil atau dalam keadaan imun yang lemah. COVID-19 ini sampai sekarang belum ditemukan penyebabnya, akan tetapi virus ini disebabkan oleh hewan yang mampu menjangkit dari satu spesies menuju ke spesies lainnya, seperti pada manusia yang menularkan dari 1 orang manusia dan menjangkitkan ke orang lain. Penyebaran COVID-19 sendiri ini terjadi karena adanya kontak fisik antara seseorang dengan seseorang lainnya yang dalam keadaan imun yang rendah dan tidak stabilnya tubuh manusia tersebut. COVID-19 ini sering menyebar melalui tetesan kecil air dari hidung seperti batuk maupun bersin. Seseorang juga dapat menularkan COVID-19 ini jika seseorang tersebut berjabat tangan atau mengalami batuk atau bersin dan menutup tangannya di hidung dan mulutnya dan tidak mencuci tangan, kemudian berjabat tangan dengan orang lain. Nah, salah satu contoh itu merupakan salah satu contoh yang dapat menularkan COVID-19 kepada orang lain dengan mudah dan secara tidak sadar. Nah, virus COVID-19 ini juga membawa dampak positif dan dampak negatif bagi negara Indonesia. Di antaranya dampak positifnya yaitu masyarakat menjadi lebih sadar dan lebih menjaga kebersihan diri. Nah, seperti menerapkan protokol kesehatan, yakni mencuci tangan dengan sabun, memakai masker ketika berpergian, dan menjaga jarak ketika ada di luar ruangan. Yang kedua, masyarakat menjadi lebih aktif dan sadar untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain dari COVID-19. Secara tidak langsung, COVID-19 ini dapat menumbuhkan rasa berpikir yang kreatif dan inovatif pada masyarakat karena pada saat social distancing masyarakat akan merasa bosan dan akan mengisi waktu luangnya dengan ide-ide kreatif tersebut. Nah, COVID-19 ini juga membawa dampak negatif bagi negara Indonesia, seperti dalam pendidikan. Dalam pendidikan, negara Indonesia sewaktu COVID-19 ini menerapkan sistem daring, di mana
para pelajar menggunakan sistem Zoom dan mengikuti pelajaran melalui Zoom meeting. Nah, untuk pembelajaran ini sangatlah tidak efektif. Karena apa? Karena banyaknya pelajar yang tidak mengerti atau kurang paham apa yang disampaikan oleh guru melalui sistem Zoom ini, sehingga proses belajar mengajar menjadi tidak lebih efisien. Nah, yang kedua, dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini, COVID-19 membawa dampak, yaitu pendapatan yang menurun atau inflasi negara yang menjadi menurun karena tidak adanya interaksi atau pemasukan dari masyarakat, sehingga menyebabkan perekonomian di Indonesia menjadi tidak stabil. Nah, untuk dampak lainnya yaitu dampak sosial yang terjadi di masyarakat, yaitu terbatasnya aktivitas sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga masyarakat menjadi lebih memiliki waktu yang sedikit atau terbatas dalam menjalani aktivitas ini, dan membuat mereka lebih berhati-hati dalam melakukannya. Dari kondisi-kondisi tersebut dapat menjadikan suatu hubungan sosial yang kurang sempurna atau ketidaksempurnaan, karena adanya keterbatasan dalam menjalaninya. Nah, untuk pencegahan COVID-19 ini kita bisa lakukan sehari-hari, yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan diri, dengan mencuci tangan dengan sabun, memakai masker ketika keluar rumah, dan menjaga protokol kesehatan dengan menjaga jarak ketika di luar rumah. Sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan komen di bawah ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.